Selamat datang di channel Wiwirawiri. Di sini akan menceritakan sepenggal kisah tentang Watu Ulo pada zaman dahulu kala. Mari kita simak bersama-sama ya. Legendanya ketika alat pancingan Marsudo menempel di mulut ikan tersebut, ikan itu pun meminta supaya kait pancingan dilepas dari mulutnya. Dan legendanya, ikan tersebut pun berjanji kepada Marsudo, jika Marsudo melepaskannya, maka apapun yang menjadi permintaan Marsudo, ikan akan mengabulkannya, karena Marsudo begitu kasihan kepada ikan itu. Akhirnya Marsudo pun melepaskannya, dan pulang ke rumah tanpa membawa seekor ikan pun. Menurut legenda, sesampainya di rumah, Marsudo pun dimarahi oleh kedua orang tuanya karena tidak membawa apa-apa. Namun Marsudo menjelaskan kepada kedua orang tuanya kalau sebenarnya dia berhasil memancing seekor ikan, tetapi Marsudo sengaja melepaskannya karena kasihan. Mendengar alasan tersebut, ayah angkat Marsudo pun semakin marah. Dan legendanya, Marsudo pun tidak diberi tugas untuk mencari ikan lagi. Dan tugas mencari ikan hanya dilakukan oleh Joko Samudra. Legenda yang turun-temurun ketika Joko Samudra menggantikan adiknya mencari ikan, Joko Samudra diceritakan tidak berhasil mendapatkan seekor ikan pun. Namun yang terperangkap di pancingannya adalah seekor ular raksasa. Konon diceritakan ular tersebut begitu marah karena pancingan Joko Samudra telah melukai tubuh ular tersebut. Menurut kisah yang beredar, Joko Samudra dan ular raksasa tersebut pun akhirnya berkelahi dan tidak ada yang mengalah. Hingga akhirnya Marsudo melihat kejadian tersebut dan Marsudo pun berinisiatif untuk meminta pertolongan kepada ikan yang sudah berjanji kepada Marsudo akan mengabulkan semua permohonan Marsudo. Legendanya, Marsudo pun memanggil ikan tersebut dan memohon supaya kakaknya menang dari ular raksasa tersebut. Konon diceritakan, ikan yang dikenal sebagai jelmaan dari seorang raja itu pun memberikan sebuah cambuk kepada Marsudo. Dan ikan itu pun meminta supaya Marsudo memukul cambuk itu ke tubuh ular sebanyak 2 kali, agar tubuh ular raksasa itu terbelah. Marsudo pun melaksanakan perintah ikan tersebut. Legendanya setelah Marsudo memukulkan cambuknya, tubuh ular itu pun terbelah 3. Dan legendanya setelah dicambuk, ular itu pun kalah. Dan tubuhnya yang sudah terbelah 3 tidak bisa bersatu lagi. Diyakini bagian kepala ular tersebut berada di Gerajakan Banyuwangi. Dan bagian ekornya berada di Pacitan. Masyarakat setempat meyakini bagian badan ular tersebut berada di pantai Watu Ulo. Konon, potongan-potongan badan ular tersebut diyakini menjelma menjadi bebatuan yang menjorok ke pantai. Dan hal itu pun dipercaya hingga saat ini bahwa susunan batu-batu yang berbentuk ular di pantai Watu Ulo berkaitan dengan kisah legenda di masa lalu. Hal itu pun semakin dipercaya bukan hanya karena bentuk susunan batunya, namun ditambah juga dengan susunan batunya yang terlihat seperti bersisik. Konon, kisah legenda di masa lalu menjadi awal mula dari nama Pantai Watu Ulo. Pantai Watu Ulo ini selain menyuguhkan kisah legenda, namun pantai tersebut juga menyuguhkan keindahan pantai yang masih bersih dan suguhan pasir-pasir yang lembut. Selain itu, Pantai Watu Ulo juga diyakini sebagai tempat berkemah yang begitu nyaman. Area perkemahan yang luas dipercaya mampu membuat para wisatawan menikmati suasana Pantai Watu Ulo. Menurut cerita yang berkembang, walaupun tempatnya begitu indah, namun para wisatawan yang berkemah di sana tidak lepas dari suara-suara aneh. Konon diceritakan ada sekelompok wisatawan yang sedang berkemah di Pantai Watu Ulo tersebut. Ketika sedang menikmati waktu santai di dalam kemah, salah satu dari kelompok wisatawan mendengar suara desisan ular seperti mendekat ke arah kemah mereka. Hingga akhirnya wisatawan tersebut pun keluar dari kemahnya. Sontak jantungnya berdegup kencang karena di sekitaran kemahnya terlihat beberapa ular. Legendanya wisatawan tersebut pun mencoba mengajak ular-ular tersebut berbicara layaknya manusia. Wisatawan tersebut menyampaikan kepada ular bahwa mereka semata-mata hanya ingin menikmati keindahan Pantai Watu Ulo, bukan untuk berbuat hal-hal negatif. Menurut cerita, ketika wisatawan tersebut selesai berbicara, ular-ular itu pun pergi tanpa mengganggu lagi. Menurut legendanya, ular-ular yang kerap menampakkan dirinya kepada wisatawan diyakini kelompok dari ular raksasa yang sudah menjelma menjadi susunan batu yang berada di Pantai Watu Ulo tersebut.
Konon ular raksasa yang menjelma menjadi susunan batu itu dipercaya merupakan ular yang berkuasa dan dianggap begitu rakus di masa lalu. Bahkan semua makhluk-makhluk kecil yang berada di pantai, legendanya dihantam habis oleh ular raksasa tersebut. Namun setelah ular raksasa tersebut tiada, makhluk-makhluk yang berada di sekitaran pantai pun bisa hidup tenang. Diceritakan ular raksasa tersebut jugalah sebagai penguasa kerajaan ular di pantai Watu Ulo pada masa lalu. Konon, anggota-anggota dari ular raksasa yang masih hidup di pantai Watu Ulo diyakini hanya menjaga pantai tanpa melahap habis makhluk-makhluk kecil di sekitaran pantai.